aksi unjuk rasa pada tanggal 8 sampai dengan 11 November 2021 jam 10 sampai dengan selesai di depan Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan aspirasi dan meminta, mendesak kepada bapak-bapak hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Penyebab utama kami melakukan aksi unjuk rasa adalah karena proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimulai dari perencanaan hingga pengesahan di DPR RI cacat hukum, cacat moral, bahkan ada pelanggaran pidana, yaitu setelah diketok palu oleh DPR, undang-undang tersebut masih mengalami perubahan-perubahan yang jelas-jelas dapat disaksikan oleh tidak hanya para pekerja buruh, tetapi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan pelanggaran tersebut seharusnya masuk ranah pidana. FSPLM SPSI kembali menunjukkan konsistensinya dalam penolakan Omnibus Law. Senin tanggal 8 November tahun 2021, FSPLM SPSI melakukan aksi pengawalan putusan MK terkait gugatan formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau yang dikenal dengan Cipta Kerja. Sebanyak kurang lebih 1.000 peserta aksi unjuk rasa ini merupakan perwakilan anggota FSPLM SPSI yang berasal dari daerah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Aksi dilakukan di Jakarta ini seyogyanya berlangsung di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Ketua Umum FSPLM SPSI, Insinyur Arif Minardi mengatakan bahwa aksi yang dilakukan sebelumnya direncanakan digelar di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Namun dengan berbagai alasan yang disampaikan oleh aparat kepolisian kepada penanggung jawab aksi saat itu disepakati bahwa aksi tidak dilakukan di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Indonesia ini negara hukum, negara bernama Pancasila, bukan negara liberal. Tidak memaksa ya, karena memang hakim kan harus adil ya. Kita minta hakim berbuat adil dan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya membuat keputusan. Karena kalau dia adil dan jujur, pasti dibatalkan. 100% dah saya yakin, mungkin 1000%. Itu. Dalam pertemuan dengan Mahkamah Konstitusi, FSPLM SPSI mengingatkan kepada hakim-hakim MK untuk berlaku jujur dan seadil-adilnya dalam membuat keputusan gugatan formil Undang-Undang Cipta Kerja ini. Aksi unjuk rasa pengawalan putusan sidang MK terkait gugatan formil Undang-Undang Cipta Kerja rencananya akan digelar oleh kaum buruh selama 4 hari berturut-turut mulai tanggal 8 sampai tanggal 11 November tahun 2021. Secara umum, alasan penolakan Omnibus Law, Undang-Undang 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja merupakan suatu yang sudah gamblang terlihat dan diketahui oleh publik. Mulai dari perumusannya, pelaksanaan sidang-sidangnya, draft materi RUU Omnibus Law yang tidak melibatkan perwakilan dari kaum buruh, hingga bentuk draft final setelah disahkan oleh DPR tidak jelas. Untuk itulah FSPLM SPSI meminta kepada MK agar dapat melihat dengan jernih bagaimana dipaksakannya Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Undang-Undang Cipta Kerja itu dibatalkan dan gugatan formil kaum buruh diterima. Untuk keadilan dan kesejahteraan bagi kaum buruh Indonesia, kini dan yang akan datang. Semoga sejak awal rencananya sudah dapat penolakan karena dipaksakan disahkan. Sejak itu juga kita menolak, bukan hanya dari serikat buruh, serikat pekerja, hampir seluruh elemen anak bangsa ini menolaknya. Tapi pemerintah sama DPR tetap memaksakan. Begitu ketok palu, dari itu kita langsung gugat. Sekarang sudah memasukin masa kesimpulan sudah selesai 29 November yang lalu. Artinya 2 minggu dari tanggal 29 akan diputuskan. Oleh karena itu kita kawal hari ini supaya Mahkamah Konstitusi hakimnya dengan hati nurani. Ya, tentu saya sebagai kader di daerah berkewajiban mendukung aksi ini karena ini juga menyangkut nasib anggota kita di daerah. Jadi
kita tunjukkan FSPLM SPSI ini khususnya secara nasional, meskipun kita di daerah juga tidak diam, terus bergerak untuk menyuarakan persis apa yang disuarakan pada hari ini, yakni batalkan Omnibus Law, dan tentunya karena ini menjelang kenaikan upah, kita meminta kepada pemerintah untuk menaikkan upah paling tidak 15%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, salam perjuangan kawan-kawan semua. Hari ini kita turun 3 provinsi. Ini baru awalan, karena baru hari pertama. Rencana kita akan melaksanakan aksi dari tanggal 8 hingga tanggal 11. Nanti tinggal kita lihat situasi dan kondisi yang berkembang. Prinsipnya buat kami adalah di DKI Jakarta khususnya akan mendukung dengan sepenuh-penuhnya apa yang menjadi kebijakan daripada Dewan Pimpinan Pusat. Tentu ini buat kebaikan kaum buruh, kaum pekerja di Indonesia. Bicara soal Undang-Undang Nomor 11 Ciker ini adalah undang-undang yang betul-betul merugikan kaum buruh, betul-betul merugikan kaum pekerja. Bukan hanya itu, turunannya bahkan kalau ada tanjakan sekaligus, ya itu merugikan kaum buruh, kaum pekerja khususnya di Indonesia. Dan sekali kawan bahwa kegiatan kita hari ini adalah dalam rangka menolak untuk segera itu di-drop atau dibatalkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, alias kalau saat ini kita sedang menggugatnya dan harapannya gugatan itu dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mulia di Majelis MK. Nah, harapan kami MK ini bisa berlaku jujur dan adil. Sekali lagi, jujur dan adil, mengedepankan apa yang terjadi daripada proses secara formil Undang-Undang 11 tahun 2020 itu yang kita memandangnya ada cacat hukum secara formil. Belum lagi materialnya, isi di dalamnya yang banyak sekali terkandung daripada Undang-Undang 13 tahun 2003 yang dahulunya itu dimenangkan oleh MK yang terdahulu, oleh ketua MK yang terdahulu didukung supaya dia itu diberlakukan seadil-adilnya dalam peraturan pasal per pasal di Undang-Undang 13 tahun 2003. Dan hari ini nyatanya pasal-pasal itu dimunculkan kembali oleh pengusaha, dimunculkan kembali oleh pemilik modal supaya mereka bisa melaksanakan apa yang menjadi keinginan mereka dahulu. Ya, sekali lagi, keinginan mereka dahulu yang waktu itu tidak berhasil mereka terapkan di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Sekali lagi kawan-kawan, kami di DKI Jakarta akan mendukung penuh kegiatan-kegiatan ini dan akan terus berjuang bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Nasional bahwasannya kita akan melakukan tuntutan-tuntutan agar Undang-Undang 13 2003 ini tidak berlaku di Indonesia untuk selama-lamanya dan untuk kesejahteraan kaum buruh, pekerja dan juga keluarganya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan selamat berjuang buat kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberkati kegiatan kita dan perjuangan kita. Bila itu berdoa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak akan berhenti berjuang. Kita catat hari ini. Mudah-mudahan MK sesuai dengan hukuman tadi, bahwa mereka memutuskan dengan hati nurani, dengan keadilan, dengan kejujuran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dia mengatakan, Pak, kami ini memutuskan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Bapak nggak usah khawatir. Oke, alhamdulillah. Dari Jalan Merdeka Selatan, Lem TV melaporkan.